Nikmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda NB Academy Live Session, dan terkhusus untuk malam ini, yaitu khusus teman-teman semester 4 yang membahas kuliah umum pengantar ilmu Al-Quran, insya Allah yang akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Ansori LC, Hafizullah Ta'ala. Kemudian salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa untuk live session fikih, mohon maaf, ilmu Al-Quran ya teman-teman sekalian. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik teman-teman sekalian, yaitu keilmiahan Al-Quran, yaitu membuktikan kebenaran wahyu dalam terang ilmu pengetahuan. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik ya teman-teman sekalian. Nanti kita simak penjelasan dari guru kita berkaitan dengan keilmiahan Al-Quran. Semoga nanti kita dapat mengambil banyak faedah di dalamnya. Dan izin kami sapa dulu Ustadz Ahmad Ansori. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Ansori. Sudah siap Ustadz? Insya Allah siap Mas. Baik, mungkin Ustadz masih Eh, bersiap-siap ya. Oke. Tolong apa namanya? Oh Ustadz, pakai dua device ya Ustadz ya? Oh, yang Aan tolong diberi akses untuk mic-nya ya. Oke. Admin mohon bantuannya untuk co-host. Baik, sudah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz Ahmad Ansari? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Bismillah. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan juga keluarga dalam kebaikan Ustadz. Masya Allah. Baik, karena Amin. Ustadz sudah siap, Insya Allah nih. Sudah siap nih Ustadz Insya Allah untuk siap. menyampaikan ilmu. Ya, Masya Allah. Baik, Insya Allah sesi pada malam hari ini kata menjadi dua sebagaimana biasanya teman-teman. Untuk sekitar 40 menit ke depan kita akan lebih banyak mendengarkan faedah dari Ustadz. Kita simak dan juga kita catat. Semoga nanti banyak faedah yang kita dapatkan dan menjadi ilmu, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti kita akhiri dengan sesi jawab bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan nanti berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Bisa mulai disiapkan pertanyaannya, bisa dituliskan dalam chat, atau nanti bisa resin dan bertanya langsung. Dan sebelum kita mulai, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman sekalian untuk yang pertama, mari kita hadirkan niat dan luruskan niat. Kita niatkan pada malam hari ini kita belajar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita niatkan pula untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan juga kejahilan pada diri orang lain. Dan yang niat kebaikan yang lainnya silakan untuk diniatkan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah beri yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Eh, Cukup sekian mungkin pembukaan dari kami ya teman-teman sekalian, sebagai pengantar. Berikutnya kami serahkan kepada Ustadz Ahmad Ansori. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Para peserta ANP Academy dan pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa di pertemuan Meet Online di bahasan tentang
tadi? Keilmiahan Al-Quran dalam perspektif ilmu pengetahuan, begitu ya. Keilmiahan Al-Quran membuktikan kebenaran wahyu dalam terang ilmu pengetahuan. Baik, ini tema yang sangat menarik. Harapannya setelah kita mengikuti webinar ini, keyakinan kita terhadap Al-Quran semakin meningkat dan keimanan kita kepada Allah SWT juga semakin kuat. Pemirsa yang kami banggakan, saya akan menjelaskan keilmiahan Al-Quran dalam perspektif ilmu pengetahuan ya, itu melalui sejumlah aspek ya. Yang mana aspek-aspek itu dinilai oleh para ilmuwan sebagai aspek-aspek untuk menunjukkan keilmiahan sebuah berita ya. Atau bisa dikatakan sebagai kitab suci. Nah, ada 5 aspek yang akan menjadi landasan kami menjelaskan tentang keilmiahan Al-Quran di sini. Yang pertama adalah dari sisi rasional. Ya, dari sisi rasional. Kemudian yang kedua adalah dari sisi objektif. Lalu yang ketiga dari sisi konsisten. Kemudian yang keempat dari sisi empiris. Lalu yang kelima adalah dari sisi futuristik. Baik. Jadi ada 5 aspek yang akan menjadi jembatan kami menjelaskan keilmiahan Al-Quran tadi ya. Yang pertama rasional, kemudian objektif, kemudian konsisten, lalu empiris dan futuristik. Baik, yang pertama adalah dari sisi rasionalitas Al-Quran. Nah, Al-Quran ini pemirsa sekalian, secara konsisten mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dalam berpikir. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menerangkan, yang mengajak kita untuk berpikir secara rasional. Dan menangkap pesan-pesan wahyu itu menggunakan logika kita. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah katakan, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Allah juga mengatakan, afala yatafakkarun. Dalam surah Al-A'raf, apakah mereka tidak berpikir? Allah juga mengatakan, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, ini ayat-ayat ini mendorong kita sebagai pembaca atau sebagai penikmat Al-Quran, pembelajar Al-Quran, untuk menggunakan akal dalam memahami pesan-pesan wahyu. Ya. Jadi Al-Quran bukan hanya kitab suci spiritual. Ya. Meskipun secara pokok ini adalah kitab yang mengenalkan kita kepada Tuhan. Ya. Akan tetapi dalam Al-Quran itu dalam mengajak kita mengenalkan kepada Allah Azza wa Jalla melalui banyak pendekatan yang rasional. Contohnya ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu mendorong kita untuk berpikir. Contoh yang lain misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah argumen orang-orang musyrikin yang menolak adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan dalil logika atau dalil rasional. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan disebabkan manusia sudah menjadi tulang belulang, sudah bercerai-berai, sudah menjadi tanah, maka sesuatu hal yang sangat susah bahkan mustahil, makhluk yang sudah tercerai-berai menjadi tanah, bercampur dengan tanah, bahkan ada yang mati secara terpisah anggota tubuhnya, ini kemudian menjadi satu lagi, kemudian menjadi hidup lagi. Jadi mereka menolak adanya hari kiamat, hari kebangkitan dengan logika mereka, lalu Allah bantah dengan pendekatan logika mereka juga, yaitu qulilladzi khalaqahum awwala marrah. Katakanlah bahwasanya Tuhan yang menciptakan mereka pertama kali itulah yang akan membangkitkan mereka di hari kiamat nanti. Nah, jadi di sini Allah SWT membantah logika mereka dengan apa? Dengan dalil logika berupa kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali ketika tidak ada yang namanya manusia di alam semesta ini.
Lalu Allah mampu menciptakan makhluk yang namanya manusia. Maka untuk mendaur ulang manusia, menciptakan yang kedua kali, maka itu tentu lebih mudah bagi Allah SWT. Nah, dan ini banyak ya dalam Al-Quran, seperti Al-Quran dalam menanamkan tauhid. Eh, Sering kali dengan pendekatan-pendekatan tauhid rububiyah, yaitu tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah dalam menciptakan, dalam mengatur semesta alam. Lalu kemudian Allah ajak kita untuk bertauhid. Baik. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat rasional, sesuai dengan akal akal sehat manusia. Dan ini mohon maaf, ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab yang lain ya. Contohnya seperti Injil dan Taurat yang banyak mengandung nilai moral gitu. Akan tetapi tidak menekankan pada sisi rasional terhadap alam semesta. Kemudian ada juga kitab Weda misalnya. Itu lebih banyak menggunakan simbolis spiritual dan mistik yang membutuhkan pendekatan meditasi atau intuisi, bukan pendekatan observasi ilmiah. Nah, itu. Tapi kalau Al-Quran bisa dipahami secara rasional dari berbagai aspek, secara ilmu pengetahuan, penelitian modern, dari aspek sosial, aspek politik, aspek spiritual, ya kan, penelitian ilmiah bisa dipahami kerasionalan Al-Quran itu dari aspek-aspek tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi objektivitas. Nah, Al-Quran adalah kitab yang universal. Artinya, pesan yang disampaikan Allah SWT dalam Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan tidaklah kami utus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia. Allah juga katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam ini. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam atau Al-Quran itu adalah kitab yang objektif. Semua orang berhak mendapatkan kebaikan. Semua orang tersentuh dengan pesan-pesan baiknya. Makanya dalam Islam, ya, konsep kemuliaan itu bukan dilihat dari keturunan, jalur keturunan, atau dari kasta sosial. Akan tetapi kemuliaan atau martabat manusia itu dilihat dari ketakwaan. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Apa hikmahnya? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Akan tetapi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha maha mengetahui secara detail. Subhanallah. Islam memandang kemuliaan martabat seseorang manusia bukan dari dia keturunan siapa, dari bangsa apa, dari warna kulit apa, tapi apa? Dari ketakwaan. Yang mana ketakwaan ini menjadi indikator kemuliaan yang universal. Karena apa? Semua orang dengan latar belakang bangsa, negara, warna kulit, budaya, nasab bisa menggapai kemuliaan ini. Ya.
Makanya Nabi mengatakan la fadla bainal a'rabi wal a'jami. Tidak ada kemuliaan yang membedakan antara orang Arab dengan orang non-Arab illa bittaqwa, kecuali takwa. Nah, maka dalam Islam bisa jadi ada orang miskin tidak dipandang secara kasta sosial, tapi di sisi Allah mulia. Sebagaimana Nabi katakan, betapa banyak orang-orang madfu'un bil abwabi yang ditolak ketika ngetok pintu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah, lalu dia minta berdoa, Allah kabulkan. Nah, itulah ya bukti bahwasanya ajaran Islam, khususnya pesan yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran itu bersifat objektif dan universal. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain ya. Contohnya seperti Taurat dan Injil yang membatasi pesannya itu kepada bangsa tertentu, yaitu kepada Bani Israel. Ya. Kemudian kitab Weda misalnya tidak disusun atau didesain untuk semua manusia, tapi untuk komunitas tertentu. Baik. Nah, itu adalah bentuk keilmiahan Al-Quran dari aspek yang kedua ya, yaitu objektivitas. Baik, pemirsa yang kami muliakan. Yang ketiga adalah dari sisi konsistensi. Nah, konsistensi ini menjadi indikator yang paling kuat untuk menilai sebuah pernyataan, sebuah kabar, sebuah berita itu adalah sesuatu yang ilmiah. Karena sesuatu itu untuk disebut ilmiah kan harus koheren, harus bersifat konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang paling konsisten. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati bahwa Al-Quran itu terdapat kontradiksi yang banyak. Nah, faktanya Al-Quran diturunkan dalam 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ternyata tidak ada satupun ayat yang kontradiksi. Ya. Bahkan secara historis kita bisa membuktikan, dan sudah banyak itu ilmuwan yang membuktikan ya. Teman-teman tinggal searching aja di internet. Antara naskah Al-Quran di abad 1 Hijriah, atau 2 Hijriah, 3 Hijriah, dengan Al-Quran yang cetak sekarang, tidak ada perbedaan sama sekali. Di zaman dulu Al-Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Zaman sekarang juga sama. Zaman dulu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 2025 juga sama. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Tidak ada perbedaan. Al-Quran yang dicetak di Indonesia dengan yang dicetak di Amerika sama saja. Dengan yang dicetak di Timur Tengah, di Timur dan di Barat, di Utara dan Selatan, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang beda mungkin bahasa terjemah. Tapi teks aslinya Al-Quran tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, ini bukti bahwasanya Al-Quran kitab yang konsisten. Itu dari sisi literasi ya, yaitu manuskrip, kemudian dari sisi teks. Nah, sekarang dari sisi pesan gimana? Dari sisi pesan juga tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Ya, selalu menyambung, terintegritas antara satu kabar dengan kabar yang lain, saling melengkapi. Tidak ada yang kontradiksi. Kalau bicara kitab-kitab yang lain, mohon maaf, suka tidak suka, kontradiksi itu sangat
mudah ditemukan. Tapi pembahasan kita bukan pada ini ya, bukan fokus pada pembahasan perbandingan kitab suci ya. Saya sarankan teman-teman bisa menyimak penjelasan Ustadz Firanda Andirja tentang kontradiksi pada kitab-kitab Samawi sebelumnya ya seperti Injil dan lain-lain. Itu menarik sekali pembahasan dia. Ya, mungkin saya spill singkat aja. Dalam kitab Injil misalnya terdiri dari berbagai versi. Ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan pesan-pesan yang disampaikan di masing-masing surat tadi, di masing-masing versi tadi, pada konteks yang sama, mungkin pada cerita yang sama, terdapat perbedaan yang begitu mencolok. Nah, bagaimana kitab yang lain seperti Taurat atau kitab Weda misalnya, itu diturunkan melalui tradisi lisan dan mengalami revisi. Mengalami revisi, ganti generasi, nanti direvisi. Ganti generasi, direvisi lagi. Sehingga konsistensi atau koherensi itu menjadi hal yang apa ya, biar ya gitu, hal yang samar. Nah, adapun Al-Quran tidak pernah berubah. Al-Quran dihafalkan sama nenek kita ya, dengan yang dihafalkan kita sama aja. Nah, Al-Quran yang dibaca di Amerika dengan yang dibaca di Indonesia sama saja. Tidak ada perbedaan. Nah, ini bukti ya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang konsisten. Baik, para peserta AMB Academy dan pemirsa AMB Channel yang kami muliakan. Selanjutnya adalah kita bicara tentang keilmian Al-Quran dari perspektif yang keempat, yaitu dari sisi empiris. Ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang sesuatu hal, sesuatu kabar yang gaib ya ketika dipahami oleh para sahabat ketika itu, tapi bisa dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian modern saat ini. Nah, ini ajaib ya, luar biasa. Sampai Profesor Catmore dari Kanada ya, dari Kanada, beliau tercengang ya ketika beliau meneliti tentang embrio. Beliau merenungkan ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami menjadikan nutfah itu menjadi 'alaqah. Lalu 'alaqah itu menjadi mudghah. Nah, tahapan yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran ini ternyata sesuai dengan temuan embriologi modern. Nah, nutfah dalam ayat tadi maksudnya adalah sperma atau ovum. Alaqah itu maksudnya adalah embrio yang melekat pada dinding rahim. Kemudian mudghah itu adalah fase embrio yang ya, seperti segumpal daging. Nah, ternyata ini selaras dengan hasil penelitian ilmuwan modern, di antaranya Profesor Catmore dari Kanada ya, pakar embriologi. Beliau mengakui keakuratan Al-Quran mendeskripsikan proses embriologi atau terciptanya manusia itu. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ini tidak mungkin Al-Quran buatan Muhammad. Dia bisa mengungkapkan fakta yang baru bisa diketahui dengan alat-alat modern seperti Microsoft atau apa. Tapi 1400 tahun yang lalu Al-Quran bisa menceritakan tentang itu. Ini kalau bukan dari Tuhan pencipta semesta alam, tidak mungkin. Ini tidak mungkin Muhammad yang membuat Al-Quran itu. Kenapa? Muhammad SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangankan beliau bisa paham proses embrio, ya kan ya, ilmu kedokteran. Tidak mungkin beliau baca aja tidak bisa, baca tulis tidak bisa. Sehingga semua yang beliau sampaikan itu hanya wahyu. Kalau bukan wahyu tidak mungkin, beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mau dapat ilmu dari mana kalau bukan wahyu? Nah, ini hikmahnya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Sehingga semakin meyakinkan manusia bahwasanya apa yang beliau ucapkan itu wahyu.
dan ternyata sesuai dengan fakta-fakta. Makanya Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dia ucapkan adalah wahyu. Nah, ya. Jadi satu bukti empiris dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, embriologi. Yang kedua adalah dua lautan yang tidak bercampur. Seperti yang disampaikan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 ya. Allah mengatakan, Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan bertemu. Di antara keduanya terdapat batas yang tidak bisa dilampaui. Nah, ini unik ini. Kalau kita melihat menggunakan mata yang kasat mata mungkin barangkali tidak bisa dipahami. Tapi setelah diteliti oleh para ilmuwan ternyata benar. Dalam sebuah cabang ilmu kelautan atau oceanografi. Teori ini ternyata dibuktikan benar. Kalau dalam ilmu tersebut saya tadi sebelum mengisi saya baca-baca ya. Itu disebut dengan fenomena Halo Klein. Yaitu ketika dua massa air dengan salinitas berbeda tidak bisa menyatu secara langsung karena perbedaan massa jenis. Nah, ini terjadi berdasarkan pengamatan para penelitian modern, ini terjadi di Selat Gibraltar dan dan Teluk Alaska. Jadi ada dua model air laut yang mereka ini bertemu tapi tidak bercampur, seperti ada batas. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya di YouTube banyak untuk yang menampilkan hal ini. Insya Allah. Kemudian yang kedua adalah temuan ilmuwan modern tentang perluasan alam semesta. Ini juga membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terbukti secara empiris. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 41 Allah katakan, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sungguh kami yang benar-benar meluaskannya. Nah, berdasarkan temuan ilmuwan modern, hal ini dibuktikan oleh salah seorang ilmuwan yang bernama Edwin Hubble pada tahun 1929. Dia menerangkan bahwasanya cahaya galaksi yang ada di semesta ini antara satu dengan yang lainnya itu semakin menjauh. Dan ini kemudian dia menyimpulkan bahwasanya semesta alam ini semakin bertambah waktu, semakin luas. Nah, Allah katakan tadi dalam surat Al-Dzariyat sebelum para ilmuwan menemukan alat atau satelit yang bisa meneliti pergerakan bintang ya atau galaksi. Allah sudah katakan dalam surat Al-Dzariyat ayat 47, wa inna lamusi'un. Dan kami yang memperluas langit itu. Subhanallah. Lalu kemudian lagi bukti keilmian Al-Quran secara empiris adalah besi yang diturunkan. Allah katakan dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami turunkan besi, padanya terdapat kekuatan yang hebat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya besi itu ternyata diturunkan, wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Ternyata besi itu tidak berasal dari bumi. Kalau berdasarkan ayat ini, bagaimana pembuktiannya dari temuan para ilmuwan modern? Ternyata mereka juga mengaminkan ini. Mereka mengatakan bahwasanya bumi itu adalah besi itu tidak berasal dari bumi, tetapi asal daripada besi itu adalah dari ledakan bintang di langit.
Nah, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk meteor. Nah, ini saya membaca makalah tentang ini ya. Karena ini bukan bidang saya. Saya hanya membaca saja kok di bidang ini. Ya, jatuh ke bumi dalam bentuk meteorit, lalu itulah besi. Gitu ya. Nah, ini membuktikan apa yang disampaikan secara harfiah dalam surat Al-Hadid ayat 25 tadi. Subhanallah. Baik, nah itu pembuktian keilmiahan Al-Quran secara empiris. Selanjutnya adalah yang kelima ya, secara futuristik. Futuristik itu apa maksudnya? Futuristik itu adalah berbicara tentang masa yang akan datang. Yaitu sebuah pengetahuan yang baru bisa difahami manusia di berabad-abad kemudian. Nah, itu namanya futuristik. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran luar biasa. Al-Quran kalau mau dinilai keilmiahan dari sisi futuristiknya terbukti. Seperti Al-Quran berbicara tentang lapisan atmosfer. Allah katakan وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32. Jadi langit kita ini seperti atap untuk bumi. Nah, ternyata yang dimaksud dengan atap itu apa? Para ulama menemukan bahwasanya bumi kita ini dilapisi dengan atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi kosmik, meteor, menjaga suhu di bumi ini agar kehidupan bisa berlangsung dengan baik. Makanya jutaan meteor yang berkeliling di sekitar bumi, tapi tidak ada satupun yang jatuh sampai ke tanah, ke rumah-rumah kita. Sebelum sampai ke tanah udah dihancurkan oleh atmosfer bumi. Nah ini subhanallah. Teori ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwasanya langit itu sebagai atap mahfuzon yang terpelihara. Kemudian yang kedua, ketika Allah berbicara tentang, ya sebentar, yang penjelasan tadi lapisan atmosfer tadi, sisi futuristiknya di mana? Yaitu apa? Fakta ini baru diketahui manusia di abad 20. Tapi Al-Quran sudah membicarakan 14 abad yang lalu. Coba kitab suci mana yang bisa seperti ini? Coba dibuktikan. Teman-teman kalau ada boleh spill di sini. Ya. Yang kedua, tentang gunung sebagai pasak. Dalam surat An-Naba Allah katakan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kita kalau melihat pakai kacamata, kalau pakai pandangan awam, masa gunung itu pasak? Karena gunung itu kan meninggi. Yang namanya pasak itu kan menancap dalam di tanah. Kalau gunung itu kelihatannya meninggi gitu. Tapi ternyata subhanallah, ilmuwan modern membuktikan ini. Dalam ilmu geologi modern dijelaskan bahwasanya gunung itu memiliki akar dalam yang menjangkau sampai ke bawah permukaan bumi. Apa tuh fungsi daripada akar dalamnya gunung? Yaitu fungsinya untuk menstabilkan kerak bumi. Sehingga meminimalisir terjadinya gempa. Nah ini sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Al-Quran dalam surah An-Naba dari wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Saya jadi teringat diskusinya Dr. Zakir Naik ya, dengan apa namanya, salah seorang pendeta begitu. Ketika menyampaikan konsep ini yang dikuatkan dengan temuan ilmuwan geologi modern, dibantah oleh pendeta, seandainya gunung itu adalah sebagai pasak untuk bumi, untuk menstabilkan bumi dan meminimalisir terjadinya goyangan atau gempa, tentunya tidak akan ada gempa di gunung. Tapi buktinya adalah
gunung itu tempat yang paling sering terjadi gempa. Coba saya tanya teman-teman di sini, cara bantahnya gimana ya? Kalau teman-teman disampaikan pertanyaan seperti itu, bantahnya gimana? Pakai logika aja gimana coba? Boleh ya? Ini peserta bisa open mic gak ini mas? Bisa ditunjuk Ustaz. Nanti kami bantu Ustaz. Ya, saya tunjuk ya. Mas Iskandar, silakan. Siapa Ustaz? Apa Ustaz? Iskandar, Mas Iskandar. Iskandar. Silakan Pak Iskandar bisa unmute ya. Ya, silakan. Bapak Iskandar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tentang gunung ya tadi ya, Pak Ustadz ya. Iya, Ya memang Masya Allah, memang gunung itu di Al-Quran diterangkan bahwa itu sebagai pasak bumi gitu ya, supaya tidak terjadi guncangan. Eh, Memang eh, di daerah-daerah yang dekat sekitar gunung, kelihatan memang jarang ada gempa gitu ya, secara ininya memang kecuali mungkin kalau lagi ada katakanlah misalnya gunungnya meletus, tapi ya memang itu kalau kejadiannya gunungnya meletus. Kalau memang eh, sekilas memang paling di pinggir-pinggirannya saja gitu, kalau yang di sekitaran gunungnya enggak gitu, mungkin kalau sepengetahuan saya gitu Pak Ustadz iya. ya. Nah, bentar, saya ingin konfirmasi Pak Iskandar. Jadi pendeta tersebut ketika berdebat dengan Dr. Zakir Naik itu membantah konsep ini atau temuan ini bahwasanya justru gempa itu banyak terjadi di gunung. Gunung itu frekuensi gempanya sering. Kalau seandainya di gunung itu sebagai pasak yang menahan gempa, seharusnya tidak ada gempa di gunung. Tidak boleh ada gempa di gunung. Nah itu bantahnya gimana itu, Pak Iskandar? Secara logika aja. Kalau secara logika memang ya tentu pasti kalau saat ini kan gunung juga masih kokoh gitu berdiri gitu ya, kalau memang Mm-mm. gempa, kalau bangunan aja gempa itu hancur gitu. Tapi masa Allah Iya, kalau gunung dengan kekuatannya gitu, kalaupun terjadi apa letupan, hanya atapnya atasnya aja yang kecilnya aja gitu, Eh, mm-mm. ponconnya aja gitu. Jadi tidak, kalau bangunan kan kalau kena gempa ya hancur gitu kalau di kayak Iya, rumah atau kalau sementara kalau gunung kalaupun terjadi ini justru hanya letupan-letupan di kawah puncaknya aja, tidak hancur gitu. Berarti secara logika ya, memang eh, gunung justru sebagai penguat pasak, jadi di gunung tuh tidak ada gempa gitu. Masya Allah, Itu bagus. mungkin Pak Ustadz. Terima kasih Pak Iskandar. Ya sama-sama. Nah, saya izin menguatkan argumen yang disampaikan Dr. Zakir Naik ketika itu menarik sekali. Beliau menyampaikan eh, rumah sakit itu adalah tempat untuk menyembuhkan orang-orang sakit atau tempat untuk menyehatkan orang-orang. Nah, tapi kenapa kok banyak orang sakit di situ? Sebenarnya karena orang pengen sembuh di situ. Itu bukan berarti kalau gunung sebagai autat pasak tidak boleh ada gempa di situ. Seperti rumah sakit untuk menyehatkan orang-orang, justru banyak orang sakit di situ untuk mereka cari kesehatan. Gitu. Karena itu pendekatan logika yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik ketika menjelaskan tentang ayat ini, kemudian dikuatkan dengan penelitian geologi modern. Baik, di sini yang hadir ada nggak mungkin dosen dari geologi atau dari biologi yang saya bisa konfirmasi apa yang saya jelaskan tadi benar atau salah gitu? Ada nggak? Boleh ngacung. Itu barangkali ada mahasiswa di jurusan tersebut
yang bisa menguatkan penjelasan kami atau barangkali mengoreksi gitu. Monggo. Ada ya. Belum ada Baik, Ustaz. kalau tidak ada berarti insya Allah setuju semua ya. Mungkin demikian Mas Yadino pemaparan materi dari kami. Masih ada sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Ya, monggo dipersilahkan. Baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Ansari banyak atas banyak ilmu dan juga faedah tadi yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi bermanfaat bagi kami, menjadi penguat, akan menjadi lebih kuat lagi iman kami atas faedah-faedah yang telah disampaikan tadi Ustaz, dan semoga menjadi penambah pahala kebaikan dan juga pahala jihad untuk Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, sesi berikutnya itu sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan materi maupun berkaitan dengan pengantar eh, ilmu Al-Quran, kami persilahkan. Bisa melalui chat bisa, atau resen live juga bisa. Silahkan monggo teman-teman. Insya Allah, sepertinya sudah sangat jelas semua Ustaz. Ini tidak ada pertanyaan Insya Allah. Ini, Atau ditanya ini balik aja Ustaz. sudah sangat jelas apa sudah sangat ngantuk ini? Insya Allah. Sudah sangat jelas Insya Allah Ustaz. Masya Allah. Boleh silakan teman-teman, apakah ada yang Anda bertanya? Bisa berkaitan dengan materi yang barusan disampaikan Ustaz. Bisa juga berkaitan dengan materi-materi eh, eh, pengantar ilmu Al-Quran. Mungkin izin kami bacakan saat ada pertanyaan dari teman-teman MB Academy yang sebelumnya sudah bertanya Baik, saat. baik, silakan. Namun ini pertanyaan masih umum Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana membaca, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Ini mungkin lebih cocok ditujukan ke Ustadz Ardiansyah mungkin Ustadz ya, berkaitan dengan tahsin gitu Ustadz ya. Tajwid, ya. Tapi mungkin bisa dijawab oleh Ustadz. Monggo Ustadz. Baik, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar itu pertama ya, ini saya bicara secara normatif dulu ya. Yaitu kita bukan hanya membacanya tapi juga mengamalkannya. Gitu ya. Membacanya dan mengamalkannya. Makanya Allah perintahkan kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu adalah tartil itu dalam kitab tafsir dijelaskan adalah mahlan, pelan-pelan, bacanya itu pelan-pelan supaya mudah dipahami, ditadaburi, direnungi, diambil pesannya, kemudian diamalkan. Kemudian selanjutnya secara teknisnya baca Al-Quran yang baik dan benar itu adalah dengan memberikan haknya, hak setiap huruf yang kita baca. Ya, yang ikhfa diikhfakan, yang dengung didengungkan, yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan. Jadi membaca Al-Quran itu detail. Setiap huruf kita pastikan keluar dari makhraj yang tepat. Keluar dari tempat keluarnya huruf dalam lidah dan lisan kita ini secara tepat. Itu prinsipnya kayak gitu kalau secara teknis bacaan Quran ya. Terus kemudian saya berikan trik yang simple agar kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik, yaitu memperhatikan tasdid dan non mati atau dengung. Ketika tasdid apa yang kita lakukan? Ditekan dua ketukan atau dua harokat. Ketika nun berdengung apa yang kita lakukan? Didengungkan selama dua ketukan. Biasanya orang yang perhatikan dua hal tersebut, insya Allah dia akan
apa namanya hukum-hukum tajwid yang lain, insya Allah dia akan perhatian, lebih mudah untuk perhatian. Nah gitu ya, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini berdasarkan apa yang saya tahu dan pengalaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Bisa maafkan atas jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Izin kami eh, bacakan nih. Ya. Bisa izin bertanya, Ustaz. Berkaitan dengan kodifikasi Al-Quran, kita kan mengenal huruf atau apa nih, Ustaz? Surat pertama kan adalah Al-Fatihah, Ustaz, dan terakhir adalah Anas ya, Ustaz ya. Nah, urutan dari surat-surat ini merupakan istihad dari siapa, Ustaz? Apakah dari uh, pemimpin yang saat itu menjadi pemimpin untuk mengkodifikasi Al-Quran, atau seperti apa, Ustaz, sebenarnya untuk berkaitan dengan urutan dari surah-surah, Ustaz? Ya, Jazakumullah khairan, Ustaz. urutan surat dalam Al-Quran itu ijtihad atau itu dari Allah juga gitu kan ya. Maka jawabannya adalah urutan surat dan urutan ayat sekaligus ya. Itu adalah tauqifi namanya. Tauqifi itu bukan bukan bersumber dari ijtihad manusia, tapi dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah ini sudah menjadi ijma para ulama. Kalau urutan ayat, urutan surat itu adalah tauqifi. Nah gitu. Jadi Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada penulis wahyu, nanti itu diurutkan yang pertama Al-Fatihah, yang kedua ini sampai yang terakhir adalah Anas. Nah, itu dari Rasulullah SAW boleh mendapatkan dari malaikat Jibril. Hmm. Dalilnya apa? Dalilnya adalah banyak sekali ayat hadis ya. Coba saya pilihkan salah satunya nih. Hmm. Nah, coba carikan hadisnya. Nah, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, sanadnya Hasan dari Utsman bin Abil As. Beliau mengatakan ketika beliau kuntu inda Rasulillah, ketika itu aku sedang berada di sisi Rasulullah SAW jalisan dalam keadaan duduk. Id syakhsan ikhsyakhsa bibasarihi, id syakhasa bibasarihi thumma sawwabahu hatta kada an yulziqahu bil ardi. Ketika aku sedang duduk di samping beliau, ya, kemudian beliau melihat tiba-tiba Rasulullah SAW mengadahkan pandangannya ke atas, lalu menundukkan pandangannya hingga hampir beliau itu terjatuh ke tanah. Kemudian beliau kembali mengadahkan pandangannya ke atas, lalu Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril. Jibril baru saja mendatangiku. Fa amarani an adha'a hadhihi al-ayat bi hadzal mawdi'. Lalu beliau perintahkan aku untuk meletakkan ayat ini di tempat ini, yaitu di surat tertentu. Innallaha ya'muru bil adli bil Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat tersebut adalah ayat tadi ya. Sesungguhnya Allah perintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, serta berbagi kepada kaum kerabat, dan dia melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Ya, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Nah, ini dalil, ini salah satu bukti bahwasanya meletakkan ayat ini di surat apa, termasuk juga urutan surat itu adalah tauqifi atau dari
Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Bagi teman-teman, tidak ada lagi pertanyaan. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin izin kami tutup ya. Nanti Iya. jika teman-teman hendak bertanya berkaitan dengan fikih ibadah, nanti akan ada sesi khusus untuk fikih ibadah ya. Insya Allah akan dibersamai oleh guru kita juga yaitu Ustaz Ahmad Ansari nanti berkaitan dengan pertanyaan ibadah insya Allah. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya teman-teman sekalian. Mungkin dari Ustaz Ahmad Ansari ada penutup dulu Ustaz atau mungkin sepatah atau dua kata-kata baik nasihat untuk kami maupun berkaitan dengan materi Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, sebagai penutup di kajian kali ini tentang keilmiahan Al-Quran ya, kami menyampaikan pesan bahwasanya dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, yang kami kuatkan dari penemuan-penemuan modern dari para ilmuwan, itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang tidak terbantahkan. Bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang bersumber dari pencipta manusia. Karena yang menciptakan manusia atau menciptakan semesta alam ini, dialah yang paling mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Wa huwal alimul khabir. Ala man khalaqa wa huwal alimul khabir. Yang menciptakan itulah yang paling tahu tentang apa yang dia ciptakan. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, beliau bisa menyampaikan ayat-ayat suci berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa dibuktikan secara empiris kecuali dengan peralatan modern. Setelah berabad-abad setelah beliau, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah sosok nabi yang jujur. Beliau adalah seorang nabi yang tidak bisa dibantahkan. Dan Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menerima dan begitu yakin ya, menangkap apa yang disampaikan oleh para ilmuwan dalam penelitian ilmiahnya, membuktikan Al-Quran secara empiris, kita bisa menerimanya dengan 100%, membenarkan itu semuanya. Maka seharusnya sikap kita juga seperti itu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang berbicara tentang hukum-hukum, yang berbicara tentang perintah untuk sholat, perintah untuk berjilbab, perintah untuk menjauhi riba, ya, berbicara tentang surga dan neraka, maka kita terima juga bahwa itu adalah kebenaran 100% yang tidak bisa dibantah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah itu dari kami, dan setan jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz Matan Sari atas banyak ilmu, waktu dan juga faedah-faedah yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan menjadi penambah pahala kebaikan bagi Ustaz. Dan kami doakan semoga Ustaz dan keluarga semoga Allah senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga dalam kesehatan. Baik teman-teman sekalian, kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil banyak faedah dan jangan lupa kita selamat mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah untuk belajar, hidayah untuk istiqomah dan dapat mengamalkan ilmu kita juga dan senantiasa istiqomah dalam mengamalkan ilmu kita. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami sahabat MC. Mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu acara malam hari ini. Izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.